Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Chapter diawali dengan Chu Feng yang sedang bingung melihat kedua monster beast di depannya. Sambil mengucek kedua matanya, Chu Feng memastikan jika dirinya tidak salah lihat atau berhalusinasi. Mengapa mereka meraung begitu? Pikir Chu Feng. Ada masalah apa mereka ini? Lanjutnya sambil menutupi kedua telinganya. Tiba-tiba salah satu monster beast melakukan serangan kepada Chu Feng. Wus! Meski sempat menghindar, tapi Chu Feng masih terkena serangan di bagian lengannya. Melihat lengannya terluka, Chu Feng langsung menutupi lukanya dengan tangannya. Wus! Datang lagi serangan kedua dari beast tersebut. Karena belum siap, Chu Feng pun terkena serangan telak di bagian dadanya, sehingga membuatnya terlempar menabrak dinding hingga pecah. Chu Feng langsung berdiri sambil mengusap darah di mulutnya. Lumayan, ucap Chu Feng. Mendengar hal itu, monster beast langsung marah dan kembali menyerang. Gerakan yang sama tidak akan berhasil kepadaku, gumam Chu Feng. Buk! Terlihatlah Chu Feng melakukan serangan dan mengenai tubuh sang monster beast. Keras sekali, gumam Chu Feng. Mendapatkan serangan, akhirnya kedua monster beast tersebut akan melakukan serangan bersama. Chu Feng pun bersiap untuk menghadapi serangan yang akan dilancarkan dari kanan dan kirinya. Wus! Sedikit lagi, Chu Feng akan terkena serangan. Kena kau, hehehe. Sambil memegang ekor dari salah satu beast, Chu Feng melemparkan beast tersebut, sehingga menabrak beast lainnya sampai terlempar, menabrak dinding. Majulah, ucap Chu Feng sambil memberi isyarat menantang kepada kedua beast. Kemudian terlihatlah rombongan Suruh dan para tetua yang sedang menuju ke tempat Chu Feng. Ketika sampai, Suruh langsung tertegun. Bagaimana mungkin beast rank 3 berhasil dikalahkan? Tanyanya. Di sini Chu Feng telah berhasil membunuh kedua beast dan telah pergi ya teman-teman. Kemudian Suruh dan para tetua memeriksa mayat dari kedua beast tersebut. Lumayan, untuk berhasil membunuh beast rank 3. Setidaknya harus sudah ranah spirit tier 4, ucap Suruh. Ku dengar jika kekuatan beast rank 3 jauh melampaui kekuatanmu kultivator ranah spirit tier 4, balas seorang tetua. Dia menyembunyikan kekuatannya. Temukan orang ini, perintah Suruh kepada para tetua. Ada puluhan ribu murid luar dan banyak sekali yang mengikuti ujian murid dalam. Jawab seorang tetua. Apalagi sepertinya dia tidak mau dikenal. Lanjutnya. Lupakan, kalian cari saja detail informasi dan aku akan menyelidikinya sendiri. Kalau dia tidak mau kekuatannya ketahuan, biarkan saja begitu. Jawab Suruh. Siap, jawab para tetua. Suruh pun tersenyum memikirkan hal itu. Pintar, gumamnya. Scene berpindah. Terlihat Chu Feng sedang bersembunyi di balik dinding gua. Kemudian datanglah seorang murid ujian sambil menoleh kanan dan kiri. Chu Feng langsung memukul bagian tengkuk murid tersebut hingga pingsan. Maaf saudara, akan kuganti nanti, ucap Chu Feng. Oke, chapter 4 susah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Chapter diawali dengan seorang murid yang telah sampai di ruangan hadiah peringkat pertama. Hahaha, peringkat pertama milikku, ucapnya. Tidak tahu saja, sudah telat kali. Kalian pikir, apa alasannya aku menetap selama 6 tahun di murid luar? Tentu saja untuk ini, lanjutnya. Loh, kosong? Kau bercanda? Mana hadiah ujiannya? Cepat keluarkan, teriaknya. Sialan, pasti para tetua mengambilnya untuk dirinya sendiri, tuduh pria tersebut. Tidak lama kemudian dia baru sadar jika tidak jauh darinya tergeletak dua mayat monster beast yang telah dikalahkan Chu Feng. Apa itu? Pikirnya. Bukankah itu beast rank 3? Teriaknya. Kemudian datanglah seseorang dari belakang murid tersebut. Aku sedikit terlambat, gumamnya. Duan Yuxuan, sedang apa kau di sana? Ngapain kau duduk di sini? Tanya murid yang baru datang. Apa-apaan ini?
Murid ini pun sama terkejutnya setelah sampai di samping Duan Yuxuan karena melihat dua mayat monster beast. Beast rank 3 setara dengan kultivator ranah, spirit tier 4. Apalagi ini ada 2 ekor, pikir murid tersebut. Apa kau yang melakukannya? Tanyanya. Kalau aku bilang iya, apa kau akan percaya? Jawab Duan Yuxuan. Tidak, jawab murid itu. Terus kenapa kau menanyakan itu? Balas Duan Yuxuan lagi. Sesaat kemudian, terlihatlah para murid yang sudah berhasil melewati tempat ujian. Akhirnya keluar juga ucap para murid itu. Aku tidak harus menderita sekarang. Mama, aku mau pulang. Kamu menginjak kakiku. Terdengar kata-kata yang dari mulut para murid yang baru datang tersebut. Bukankah itu Beast rank 3 dan mereka ada di dekatnya? Siapa yang melakukannya? Jangan bilang, iya, aku yang melakukannya, ucap Duan Yuxuan dan Yang Tianyu bersamaan. Sungguh menakjubkan, kuat sekali. Puji murid-murid lain. Lihat pintu keluarnya sudah terbuka. Ayo pergi, kata mereka semua. Yang tidak mereka sadari, di barisan paling belakang terlihat murid yang pakaiannya dicuri oleh Chu Feng. Mana si mesum itu? Pakaianku, teriaknya. Scene berpindah pada malam hari. Di gubuk Chu Feng. Lukanya cepat sembuh, mungkin akan pulih 3-4 hari, ucap Chu Feng. Entah sambaran petir 5 tahun lalu, itu pertanda baik atau buruk. Lanjutnya, lupakan saja. Mari kita periksa seni bela diri ini dulu. Three Thunder Technique. Seni bela diri rank 4 diciptakan oleh pendiri Azure Dragon. Chu Feng membaca profil pengantar dari pencipta teknik tersebut. Dia tak terkalahkan selama ribuan tahun. Memiliki kekuatan terbang ke langit, memindahkan gunung, dan memenuhi samudra. Itulah kekuatan pendiri Azure Dragon. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa sekte Azure Dragon adalah akademi nomor 1 di 9 provinsi. Yah, sekarang hanya sekte kelas 2, gumam Chu Feng. Kalau aku bisa mengkultivasi teknik Three Thunder ini, pikirnya. Malam pun berlalu tanpa terasa. Semburat cahaya merah keemasam mulai nampak di pelupuk timur. Terlihat jika Chu Feng baru saja selesai membaca buku teknik bela diri Three Thunder. Teknik ini sepertinya tidak bisa dikultivasi. Sebaiknya aku mencari teknik bela diri lain, ucap Chu Feng. Oke, chapter 5 sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Scene dibuka dengan aula seni bela diri. Aula sendiri terdiri dari 6 lantai. Setiap lantai memiliki seni bela diri yang sesuai dengan tingkatannya. Murid dalam baru. Tidak peduli bagaimanapun, aku harus berkultivasi dengan teknik terhebat, pikir Chu Feng. Chu Feng pun langsung masuk ke dalam aula seni bela diri. Kau baru saja menjadi murid dalam. Ku sarankan agar kau tidak terlalu bersemangat untuk mendapatkan keberhasilan cepat, ucap tetua penjaga pavilion seni bela diri yang diperkenalkan dengan nama Ouyang. Kusarankan latihan sebentar, kemudian baru kembali lagi nanti, ucap Ouyang. Terima kasih atas sarannya, jawab Chu Feng. Ah, tambah lagi satu murid yang angkuh, kata Ouyang. Chu Feng pun mulai mencari seni bela diri yang cocok untuknya. Aku mau buku ini, ucap Chu Feng sambil menyodorkan sebuah buku seni bela diri kepada Ouyang. Illusionary Palm? Bawalah, jawab Ouyang. Bukankah harus didaftarkan dulu? Tanya Chu Feng. Dengan dasar kultivasimu, harusnya itu segera dikembalikan. Jadi tidak usah, jawab Ouyang meremehkan Chu Feng. Terima kasih tetua, ucap Chu Feng. Duan Yuxuan? Sedang apa dia di pavilion seni bela diri? Bukankah dia mendapatkan seni bela diri rank 4 dari ujian? Terdengarlah obrolan para murid di luar pavilion. Ku dengar tadi malam, katanya mereka bukan orang pertama yang menyelesaikan ujian, ucap seseorang dalam kerumunan. Terus kenapa mereka mengaku begitu? Memalukan, timbal murid lainnya.
Di sini kita diperlihatkan pertemuan pertama antara Duan Yuxuan dengan MC kita, meski hanya sebatas berpapasan saja. Setelah pergi dari pavilion seni bela diri, Chu Feng kemudian pergi ke tempat berlatih. Inikah tempat untuk berkultivasi? Pikirnya. Terlihatlah di tempat latihan itu banyak murid yang sedang berlatih. Para murid dalam terlihat banyak yang meminta saran dari para senior. Chu Feng tengah tengok mencari lokasi untuk berlatih. Masuklah Chu Feng ke ruangan latihan lain. Di sini dia memulai latihan dari buku seni bela diri yang dia pilih dari pavilion. 10 hari kemudian, Chu Feng terlihat berjalan ke pavilion seni bela diri untuk mengembalikan buku yang dia pinjam. Bagaimana? Tebakanku benar bukan? Kata Ouyang. Sebagai murid dalam baru, seharusnya kau memulainya dari seni bela diri mendasar dulu. Lanjutnya. Terima kasih atas sarannya tetua, jawab Chu Feng sambil mengepalkan tangannya. Setelah itu, Chu Feng berlalu pergi meninggalkan Ouyang yang masih berdiri di depan pavilion. Memahami batasannya dan mundur, dia mengerti situasi, gumam Ouyang. Hari pun berganti malam, terlihat bulan sabit menghiasi langit yang gelap. Tetua Ouyang, ini gawat, Anda harus memeriksanya, ucap seorang murid. Ada keributan apa ini? Tanya Ouyang. Sambil berjalan menuju tempat latihan. Ouyang pun memeriksa ke dalam. Illusionary Palm. Itu Three Thunder Technique. Pikir Ouyang sambil memeriksa peralatan latihan yang sudah hancur. Cepat panggil tetua Surou ke sini. Perintah tetua Ouyang. Apa dia orangnya? Pikirnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah identitas Chu Feng akan terbongkar? Jika kalian suka videonya, jangan lupa subscribe channel Mamanggu. See you next video.